Coach, saya sudah ikut kelas BJJ GI. Apakah saya masih perlu ikut kelas BJJ No GI? Ya, kalau Anda mau jawaban saya yang singkat, padat, dan jelas, jawabannya ya, Anda kalau bisa ikut BJJ No GI. Ya, tapi tentunya kan Anda juga minta penjelasan lah. Kenapa Coach saya harus ikut BJJ No GI? Kan BJJ biasanya kelasnya kebanyakan kelasnya kelas GI. Ya, kalau Anda tanya kepada saya di kelas di Syaka BJJ Academy memang kita sebagian besar kelasnya ada kelas GI. Karena basically buat saya pribadi ada beberapa alasan kenapa lebih baik mulai belajar BJJ itu belajarnya dengan GI. Tetapi di Syaka BJJ kita juga punya kelas BJJ No GI, which is itu menurut saya adalah satu hal yang akan sangat komplementer, saling mendukung antara Anda belajar BJJ No GI dan Anda belajar BJJ dengan menggunakan GI. Nah, di sini biasanya banyak orang yang mulai bingung lah, kenapa kok dibedakan, kenapa harus ada dua-duanya, kenapa saya harus belajar kedua-duanya menurut Prof. Rudi. Ya, jawaban saya simpelnya gini. BJJ itu pada awal mulanya itu diciptakan turunan dari judo, jadi memang menggunakan baju BJJ GI. BJJ GI itu baju tradisional dari Jepang, bukan dari Brasil, tapi bawanya dari Jepang dibawa ke Brasil dan masih dipakai sampai hari ini. Bentuknya ya dengan menggunakan atasan dan bawahan kain. Menurut saya pribadi, kenapa di awal saya mengajarkan BJJ untuk kelas yang anak-anak baru, kelas fundamental, basic itu menggunakan GI, karena Anda dengan ada GI itu Anda tidak bisa melakukan gerakan-gerakan yang terlalu random. Dengan adanya grip, dengan adanya friction dari Anda kena baju GI, Anda gerakannya nggak bisa terlalu cepat. Anda gerakan itu ada banyak hal yang bisa dipegang, lawan kita nggak bisa melakukan gerakan yang scramble terlalu aneh-aneh karena ada pegangan-pegangan yang banyak. Menurut saya adanya GI itu membuat Anda mau nggak mau harus melakukan sesuatu dengan lebih teknikal. Anda nggak bisa asal mau passing, misalkan mau passing lawan Anda hanya melompat aja, lompatin nggak bisa karena ada pegangan yang dilakukan lawan. Anda harus breaking grip, Anda harus melakukan passing yang dengan lebih teknikal. Anda mau melakukan submission pun ya ada banyak bantuan. Kalau nggak ada pegangan sama sekali di awal-awal kadang-kadang mau ngambil armbar bisa lolos tangannya karena apa? Licin. Sedangkan kalau ada grip itu akan membantu belajar lebih terkontrol, lebih ada pegangannya dan sebagainya. Itu menurut pertimbangan saya. Tentunya masing-masing coach di sini punya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tapi menurut saya di basic awal itu akan jauh lebih membantu untuk lebih terkontrol, lebih banyak friction, ada frictionnya. Jadi Anda tidak bisa menggunakan semata-mata menggunakan speed ataupun power pun bisa terkontrol juga dengan ada pegangan-pegangan tadi. Nah, tetapi di satu sisi yang itu positif. Di sisi yang lain terkadang akan menimbulkan yang namanya ketergantungan dengan grip. Grip tadi membantu, tetapi kalau Anda terlalu nyaman dengan grip, terkadang saya punya pegangan, lawan saya nggak bisa lari, saya bisa pegangin. Akhirnya stalling lah berlama-lama, menurut saya terlalu berlama-lama. Atau benar-benar ketergantungan. Bermain dengan level, terlalu banyak level. Memang level itu menarik. Oke, banyak game BJJ yang menggunakan level ini bisa untuk spider guard, Anda melakukan teknik-teknik bolo dan sebagainya. Semuanya based on grip. Tapi kalau Anda terlalu tergantung dengan grip, nah ini yang kadang-kadang menimbulkan orang banyak yang bilang, itu tidak real. Di dunia nyata, kalau kita mau pakai BJJ, let's say untuk self defense, belum tentu ada baju-baju tadi untuk dipegang. Yes, 100% saya setuju dengan itu. Oke, jadi memang jangan terlalu tergantung juga. Kalau kita melandaskan semua BJJ game kita berdasarkan game yang menggunakan pegangannya harus menggunakan BJJ GI, ya otomatis itu berarti Anda melimit skill BJJ Anda itu dengan hanya menggunakan GI. Karena kalau tidak ada GI-nya Anda tidak bisa melakukan bantingan karena tergantung harus menggunakan gripping di GI. Anda kalau tidak ada GI Anda tidak bisa melakukan choke misalkan ya. Karena teknik Anda hanya menguasai sebagian itu aja. Anda tidak ada itu, Anda melakukan berimbolo misalkan susah coach, nggak ada gripnya. Melakukan spider guard biasanya game Anda ya, kalau nggak ada GI-nya nggak ada spider guard. Anda pegang di wrist, nggak mungkin bisa melakukan yang namanya spider guard. Oke, Anda harus belajar. Jadi dari situ menurut saya perlahan Anda harus mulai sesekali, 2 kali, berkali-kali. Anda harus ikut juga di kelas BJJ No GI. Jadi kalau memang di tempat BJJ Anda itu ada kelas BJJ No GI, saran saya ikut.
Tidak harus, Anda harus ikut terus-terusan mungkin. Wah waktu saya terbatas coach, saya lebih suka di gi, it's okay. Tetapi Anda bisa meluangkan mungkin sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, Anda ikut kelas BJJ no gi. Kenapa menurut saya BJJ no gi itu akan sangat komplementer dengan BJJ gi. Walaupun Anda nggak terlalu suka, it's okay. Sekali lagi itu preferensi kan, nggak ada yang harus harus ikut dua-duanya lah, harus ikut nogi saja atau ikut gi saja. Menurut saya itu dua-dua adalah hal yang komplementer. Kenapa saya dulu di awal saya juga belajar dua-dua, saya belajar BJJ nogi, saya belajar BJJ gi. Sampai hari ini pun saya mengajarkan keduanya, saya mengajarkan BJJ gi, saya mengajarkan BJJ nogi. Komplementernya adalah pada waktu kita belajar gi, kita terlalu rely on grip. Pada waktu Anda belajar nogi, mau nggak mau karena tidak ada baju yang dipegang, nggak boleh pegang, nggak boleh narik rasgat, nggak boleh narik celana. Anda akan belajar mengontrol orang dengan memegang orangnya. Anda akan menggunakan overhook, Anda akan belajar menggunakan underhook, Anda akan belajar menggunakan clinch control, head control, nggak ada gini, Anda harus head control. Jadi ada head control, Anda harus grabbing, Anda harus melakukan overhook, mungkin underhook, Anda melakukan chokes, Anda akan melakukan body locks karena nggak ada yang bisa di grip kan, Anda harus melakukan body locks, Anda harus melakukan pinning. Itu akan memperkaya game Anda, meskipun nanti Anda balik lagi, Anda bermain dengan gi lagi, tapi Anda tetap bisa melakukan hal-hal tadi. Anda belajar overhook, Anda belajar underhook, Anda belajar body lock, Anda belajar clinch, head control. Nah ini memperkaya game Anda. Anda nggak tergantung lagi dengan yang namanya harus grip di gi, harus grip di lapel, harus grip di sleeve. No, Anda bisa grip orang, sleeve-nya ditarik, it's okay. Anda ambil underhook. Anda bisa ngambil head control, gi-nya ditarik sama dia di break di gi, Anda bisa ngambil head control. Jadi Anda punya tidak tergantung dengan yang namanya gi. Itu menurut saya itu poin nomor 1 yang sangat penting. Yang kedua, Anda akan menjadi lebih reaktif. Dalam artian reaktifnya gimana, Coach? Kalau Anda menggunakan lapel, Anda masih hold the sleeve, Anda bisa beli waktu kayaknya, wah lawan saya masih bisa saya kontrol. Selama saya punya grip, saya masih punya grip di bajunya, lawan saya tidak bisa lebih terhambat. Kalau Anda nogi, Anda tidak bisa rely on that things. Anda punya kontrol, kalau cuma pegang kepala ini ditarik juga lepas. Ya kan? Jadi Anda benar-benar harus menggunakan timing Anda dengan sebaik-baiknya. Betul Anda punya kontrol, mungkin waktu Anda nggak lama nih. Waktu Anda harus menggunakan momentum, Anda harus menggunakan timing yang lebih tepat dengan waktu yang lebih singkat. Oke. Mau nggak mau, itu by nature yang namanya game BJJ nogi itu akan lebih fast pace. Kenapa ya? Karena Anda nggak bisa stalling. Anda kalau pegang di sleeve mau lepasnya aja kadang butuh waktu yang lama untuk bisa lepas. Tapi kalau Anda cuma grip di pergelangan, ini tarik apalagi kalau sudah berkeringat, lepas itu bukan hal yang sulit untuk Anda misalkan di grip Anda tarik. Kalau sleeve dipegang, nah ini bisa lama harus pakai kaki bongkarnya dan sebagainya. Jadi faster pace. Ini akan membuat Anda game Anda akhirnya lebih fluid dalam artian Anda tidak bisa berlama-lama di satu posisi. Oke, Anda hold orang, misalkan Anda hold di set control dengan adanya gi, Anda banyak pegangan, Anda bisa pegang ini itu, Anda bisa berlama-lama di situ. Kalau Anda no gi, belum tentu Anda hold orang dengan dia bisa gerak lebih bebas, nggak ada pegangannya, dia bisa escape lebih cepat. Jadi Anda harus belajar juga untuk mengambil keputusan lebih cepat. Ini saya mau kemana nih? Bisa dapat set control, saya mau ke mount atau saya mau coba choke atau saya mau coba Amerika, Anda harus melakukan keputusan lebih cepat. Tidak bisa Anda berlama-lama, santai dulu di atas. Belum tentu, ini Anda harus move. Oke, Anda harus move. Anda tidak bisa rely on position, tidak bisa rely on grappling, gripping the gi, grabbing, pegang-pegang. Ini Anda tidak bisa rely on that. Anda harus mengambil keputusan lebih cepat. Jadi, ya itu menurut saya adalah hal-hal positif yang Anda bisa dapatkan. Dan sekali lagi dengan Anda main nogi, ya opsi Anda ada opsi yang nggak bisa dipakai. Anda misalkan suka main loop choke, ya loop choke nggak ada. Kalau di BJJ nogi nggak ada. Akhirnya Anda harus belajar chokes yang lain. Anda harus rely on other chokes. Mungkin Anda nggak biasa main guillotine. Kalau guillotine itu nggak enak coach. Ya, kalau Anda contohnya nih paling gampang guillotine. Kalau ada gi, kadang mau ngambil guillotine agak susah masuk di leher karena ada gi yang mengganggu kan mungkin kan. Tapi kalau Anda main nogi,
Guletin itu enak banget karena nggak ada apa-apa, nggak ada friction. Masuk di leher kok gampang ya coach ya. Nah itu biasanya yang akan ditemui saat Anda belajar BJJ dengan Nogi. Oke, jadi kalau saran saya apa ya? Saran saya kalau di tempat latihan Anda ada dua-duanya, ada kelas Gi, ada kelas Nogi. Walaupun Anda orang yang suka di kelas Gi, cobalah sesekali seminggu, ya 2 minggu sekali, seminggu sekali, coba ikut di kelas-kelas Nogi. Ikut aja. Saya nggak terlalu suka kok bla bla bla, nggak masalah. Itu Anda akan tetap belajar BJJ yang sama, trust me. BJJ itu tetap BJJ, mau itu Gi maupun Nogi, BJJ tetap BJJ. Ya, cuman ada teknik yang bisa dipakai, ada yang nggak bisa dipakai, ada teknik baru yang justru Anda bisa dapatkan di Nogi, yang di Gi mungkin nggak terlalu bisa dan sebagainya. Belajar dua-duanya menurut saya akan lebih bagus. Anda lebih suka salah satu, it's okay, tetapi luangkan sedikit waktu Anda untuk mencoba kedua-duanya. Oke guys, pasti akan membuat BJJ Anda lebih bagus lagi. Oke, keep on training and see you on the mat. Push.